pendapat ahli. Baik, yang mulia. Sekarang mau mendengar Saya pikir tidak perlu lagi. Ya, tidak perlu. Cukup. Saya berpikir. Mulia, kami menyampaikan yang mulia. Kami tadi menilai apakah pertanyaan sudah pernah dilontarkan. Saya menyampaikan saja yang mulia. Silakan. Baik, saudara ahli, kita mungkin ditakdirkan selalu bertemu di tempat yang berbeda, tapi tidak apa-apa. Saya masih ingat 2016 selalu berbeda. Kompas TV di dua arah, baru ini di Vina itu juga, dan sekarang berbeda lagi. Dan saudara ahli 140 halaman lebih itu dihadirkan sebagai saksi atau ahli dari pihak JPU yang notabene adalah dari Barreskrim Mabes Polri. Dan keterangan ahli itulah yang membuat saya hari ini masuk menjadi salah seorang terdakwa bersangkutan. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke poin pertanyaan saya stressing point terkait dengan chattingan istri saya yang saudara ahli mengatakan tadi bahwa tidak boleh melibatkan siapapun. Nah, di sisi lain, saudara ahli juga mengatakan bahwa kita harus betul-betul mencermati, betul-betul presisi, kira-kira gitulah, betul-betul membuat ini tidak terpublikasi. Maksudnya kita tidak mengambil poin mempublikasikan diri atau mengambil kepentingan pribadi dari sebuah kasus. Saya tarik kesimpulannya begitu. Sekarang saya, bagaimana kalau seorang perempuan yang bernama Iklimah Kim, karena saya sudah terdakwa, saya akan seorang mengaku kepada saya dan istri saya yang bernama Ade Suryani, bahkan membawa anaknya menangis di tempat terbuka dalam restoran, mengatakan bahwa dia dilecehkan, dichatting minta ML tiap hari, jilat-jilat vagina, nyusui dalam mobil, megang vagina di klub, nangis-nangis, terus dia ngaku dinasihati oleh istri saya, ditenangkan jangan mau bunuh diri dan lain sebagainya. Lalu kemudian muncul seorang Karis mengomentari satu kasus, makanya saudara ahli tidak komprehensif. Saya nggak salahkan ahli, tapi penyidik Barreskrim Mabes Polri tidak komprehensif. Tunggu, saya jelasin. Salah satu yang tidak jujur dari penyidik adalah dengan tidak memasukkan berita acara pemeriksaan ahli advokat satu lagi, yaitu Prof. Joni. Tidak masuk di sini. Makanya kami ajukan untuk menjadi ahli. Apa yang saya maksudkan? Ketika itu, mungkin kalau ahli buka lagi Instagram hari ini, dalam 2 minggu terakhir ini, kami selalu perang bersama dengan si Orman. Apa yang mau saya katakan? Pada waktu itu, ada satu kasus di apartemen saya. Lalu kemudian ada keributan, kemudian ada bidaneti di situ. Ada 2 orang polisi bawa senjata ke tempat rapat yang bukan kewenangannya. Lalu kemudian kami laporkan, dan saat itu kasusnya berproses. Saya setelah itu berangkat ke Manado. Di Manado muncul berita Hotman up ke media. Hotman up ke media mengatakan, Bapak Kapolda Metro, tolong proses kasus Rasman. Ini kan tidak ada hubungan hukumnya, ahli, antara saya dengan Hotman. Itulah sebabnya keluar kata-kata di situ, kau kelmi, telat pikir. Yang kedua, terkait dengan pernyataan dia yang mengatakan bahwa dia di Bali menyebut, oh itu anak mangga besar, itu janda beranak 1, anak dititip di tetangga, itu perempuan bukan istri saya. Tapi di dalam BAP sendiri, Iklimah ini mengaku sebagai istri nomor 9. Nah, pertanyaan saya, ketika Hotman mengatakan sebagai orang yang paling suci, paling bersih, lalu kemudian dia menyerang saya yang bukan konteksnya, dan saya ingin memberi satu bukti ke dia. Kan itu, dalam ahli bahasa mengatakan, apa yang dituturkan harus sama dengan yang dimaksudkan. Kalau itu terjadi, maka kita tidak bisa tindak pidana. Nah, sekarang saya sebut bahwa Hotman
menyembunyikan dirinya dari keterangan yang dimiliki oleh saya dan istri saya. Ketika itu Hotman, saya chat di WA, lalu dia blok. Maksud saya agar dia tahu, ini loh postingan kau kepada seorang Iklim Makin, kau minta ML tiap hari, kau minta jilat, dan lain-lain. Ini istri saya pegang handphonenya, saya kirim supaya dia baca. Belum lagi pada waktu itu terkait dengan mediasi. Mediasi sesungguhnya, saudara ahli, AKBP Rovan Richard Mahino. Pada waktu itu beliau adalah Kasubdit Cybercrime Polda Metro. Boleh dipanggil, boleh diminta. Beliau sudah mencoba memediasi orang ini. Tapi faktanya, Hotman tidak bertanggung jawab dan juga Iklim Makin. Nah, pertanyaan saya, istri saya dia bagian dari kantor saya. Dia mengetahui kasus ini. Saya pakai handphonenya, bukan istri saya. Kan saya katakan, saya sudah cek melalui handphone istri saya. Di mana pelanggaran di situ saya sebagai seorang lawyer yang menjalankan kuasa dan etikat baik? Di mana tidak etikat baik ini? Pertanyaannya? Ya itu dia. Lah, gimana sih? Tadi menjelaskan ke semua orang ini sudah ahli sekali, ketika saya kenapa nggak jadi ahli? Masa begitu panjang lebar? Ya iya makanya. Kan Anda dengan saya sama-sama lawyer, bos. Enggak, pertanyaannya apa? Tolong diulang, mungkin saya tadi nggak pernah. Pertanyaan saya, seorang perempuan datang ke saya, ngadu juga ke saya, istri saya, kemudian dia menangis, dia minta tolong dibantu karena dilecehkan. Oke? Lalu kemudian ada orang yang mau mendamaikan, namanya Rovan Richard Mahino. Lalu kemudian Hotman ini berbicara di media yang tidak ada hubungannya dengan urusan Iklim Makin. Tapi dia tetap apa di media menyerang kehormatan klien saya. Dia terus nangis, malam lebaran pun dia nangis ke saya, mau bunuh diri. Lalu kemudian saya WA dia, maksud saya tutur dan maksud saya itu sama. Tadi Pak saya mengatakan itu supaya dia tahu, kau udah mediasi dan tidak usah ribut-ribut, ini chattingan itu. Di mana kesalahan istri saya? Saya mengambil handphone istri saya untuk memberitahu ke dia. Tapi saudara bilang tadi bahwa seorang yang bukan lawyer tidak mengetahui. Lawyer yang bercerita sendiri adalah kepada istri saya. Bahkan minta duit juga istri saya tahu. Bahkan minta beli baju juga istri saya. Tidak boleh juga udah terlalu lama maksudnya. Bukan. Saya ini juga udah berusaha menang, tidak berdebat. Kan kita sudah udah lama mulai mau gitu. Tapi ini buat waktunya saudara bercerita. Nanti waktu saat nanti mungkin terdakwa di saat mereka terdakwa boleh cerita sepuasnya. Ini pertanyaan kali ya. Suasana Begini, inilah kadang-kadang kita nggak fair. Ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, terus saya dikatakan pertanyaan yang terlalu saya bicara fakta. Ini ya. Iya. Jadi itu yang diterangkan ahli berdasarkan keahliannya, ya. Kalau terdakwa bertanya kan tadi sudah dijawab. Kalau terdakwa punya argumen yang beda, dasar yang beda, silakan. Ya, misalnya nanti terdakwa punya ahli versi terdakwa, silakan. Ya. Maksud saya belum menangkap pertanyaannya. Ya. Pasti akan saya jawab. Ya. Pertanyaannya apa? Saya tanya ya. Nah, pertanyaannya adalah, kan ahli tadi mengatakan tidak boleh orang yang tidak lawyer atau yang magang, oke, atau staff, oke, mencampuri urusan yang bukan kewenangannya. Betul. Kan itu membawa nomor istri saya kan, jelas ya? Oke. Sekarang saya tanya. Si perempuan tadi cerita ke istri saya, nangis-nangis, dibantu, dibilang dilecehkan. Pertanyaannya, kalau istri saya pakai handphonenya, karena saya diblok. Saya ingin katakan, Hotman, ini loh yang kau lakukan, supaya kau ikut aja dengan si Richard Mahino itu, supaya selesai urusan ini dengan urusan Iklim. Itu, iya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dari mana dasarnya? Ya. Ketika Anda bertindak mewakili saudara, Iya.
norma yang mengatakan bahwa tidak boleh melibatkan orang yang bukan advokat berlaku. Ya, ya. Walaupun dia tadinya didatangi oleh kelima dia bercerita, saudara ini tidak sedang berhubungan dengan klien dan juga. Oke, saya tanya balik. Pasal berapa, poin di mana, kode etik yang mana yang mengatur itu? Yang mengatakan tidak boleh ada orang yang tahu bercerita termasuk istri karena dia tidak masuk di mana? Jangan argumentasi pribadi, bos. Ya pendapat. Kalau pendapat tidak menjadi fakta, saya jawab keterangan. Ya sudah, saya teruskan, tidak usah dijawab. Cukup, tidak usah dijawab. Karena tidak mau pendapat pribadi. Saya minta rumusan hukum, bukan pendapat pribadi Anda. Rumusan hukum yang saya minta. Sebentar, mau mendengar jawaban atau tidak? Itu saja. Saya mau berlandaskan hukum yang mulia. Sebentar, dia akan menjawab soal saudara sependapat atau tidak sependapat, itu terserah. Nah, nanti tampilkan ahli yang menurut saudara berkompeten untuk menangis ini. Nah, dia mau menerangkan itu sesuai dengan kapasitas dia. Kita setuju atau tidak setuju itu menjadi urusan belakangan. Majelis hakim sendiri tidak akan terikat dengan pendapat ahli. Kami juga akan pertimbangkan bisa menyampaikan pendapat ahli. Baik, yang mulia. Sekarang mau mendengar saya pikir tidak perlu lagi. Ya, tidak, kalau tidak perlu. Cukup, saya berbeda dengan Anda di sini. Tidak apa-apa. Berikutnya, saudara ahli, saudara tadi mengatakan masalah hak imunitas. Ya, kita sama-sama lawyer. Saya kira kita punya pegangan hukum masing-masing. Yang pasti kita tidak satu organisasi. Kode etik K Kreditur 1 dengan kode etik organisasi Anda beda dari saya. Jadi yang bisa mengomentari itu organisasi saya. Sekarang saya kasih poin tentang imunitas sesuai dengan undang-undang advokat. Advokat tidak bisa langsung diperiksa secara pidana atau perdata, ini undang-undangnya, tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dalam kurung, kan kalian yang nyusun di situ. Jadi nanya pasal berapa? Di dalam undang-undang advokat, di dalam kode etik advokat yang teratur sendiri. Yang mana? Pasal berapa yang dia segera melihat? Saya katakan kita berbeda. Ini penjelasan dari pasal 18 itu, Pak. Iya, tentang imunitas advokat. Kode etik yang mana? Kode etik tentang bagaimana seseorang lawyer dapat diperiksa secara perdata atau pidana. Makanya yang merujuk pada kode etik advokat 23 Mei 2020. ini yang saya baca ini pasal 16 dan pasal 18 undang-undang advokat. Bukan sebentar. Undang-undang advokat tapi mengacu pada rumusan detailnya pada kode etik advokat. Nah sekarang undang-undang kita baca dulu sini, saya baca. Makanya belum selesai tadi. Makanya saya bacakan dulu. Undang-undang Saya baca. terdakwa saksi ahli kita sama-sama belajar. Pelan-pelan terdakwa bicara. Kita mau mengajukan adil sama-sama kita buka pasal 18. Pasal 18. Undang-undang advokat ya. Ya. Oke, kita baca sama-sama. Kemudian pasal 16. Ini rumusan penjelasannya. Yang saya baca ini penjelasannya yang mulia. Penjelasan di mana? Penjelasan pasal 16 yang mulia. Sama-sama kita baca. Penjelasan pasal 16 dan pasal 18. Ya. Kalau ibarat Al-Quran ini namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Ya, dibaca saja, dibaca. Makanya saya bacakan ini kan bukan buat ini bukan perbuatan saya, bukan karangan saya. Iya, dibaca. Bisa saya bacakan. Saudara pegang. Secara umum, advokat tidak bisa langsung diperiksa secara pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam kurung Dewan Kehormatan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya pemeriksaan independen. Sebentar. Setelah kami lihat tidak ada penjelasan yang saudara sebutkan. Bukan, maksud saya ini adalah penjelasan yang lebih rinci dari organisasi advokat termasuk Kreditur 1. Di mana itu bisa kita baca? Di sini tidak ada. Terdakwa menggunakan pasal 16 Ini sudah dimuat juga di dalam
mana yang saudara baca biar kami juga bisa melihat apa yang saudara baca. Kami sudah buka di penjelasan di sini di 18 dan 16 sudah ada pasal 16 penjelasan yang dimaksud dengan itikat baik adalah menjalankan tugas profesi. Nah, gimana kalau saudara bisa menyebutkan, kami akan cari. Sekarang yang terjadi apa yang kami lakukan? Apa itu ini sebenarnya ini sudah di-share secara terang-terangan di mana termasuk di Google saudara. Ya, Nah, sekarang saya buka. Tolong dibuka yang mulia, di Google aja. ya, Google ya. Tidak usah susah-susah yang mulia. Ada apa ini? Dia katakan, Nah, ini. dia dibuka. Nih, Tapi itu yang diminta dari tadi. apakah bisa diperiksa seorang advokat tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh advokat? Tolong itu dicari keluar. Pertanyaan. Bukan ini saya. Saya sesuaikan dengan kode etik kami. Ya. Lah itu kan pendapat pribadi saudara. Bukan dia yang mulia. Jangan kali. Kan yang jawab apa? dari tadi kan, Iya yang mulia. kita diperhatikan tolong ya. Jadi kalau kita, maksud saya, saya menghibah ya, terdakwa saya menghibah ya, supaya kita bisa tertib. Kita tadi sepakat baca pasal 14 dan 18 penjelasan. Iya, yang mulia. Berarti saudara terdakwa Betul. mengacu kepada Iya, betul. organisasi Betul. terdakwa. Betul. Tapi di organisasi kami kan tidak akan bicara organisasi beliau. Tidak akan menjawab ya di luar undang-undang advokat yang mengikat publik berdasarkan ditetapkan dan kode etik 23 Mei 2020. Izin yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Dari tadi saya dengar ahli ini berbicara versi dari awal ya organisasi saudara. Kami tidak menganut kode etik yang Anda punya. Kami punya spesifikasi. Ya terserah aja lah. Jadi makanya saya bilang, oke sekarang saya lanjutkan. Yang itu tidak bisa kita perpanjang yang mulia. Berikutnya, nanti di pledoi kami sampaikan. Jangan dibawa ketawa. Iya, silakan sampaikan dalam pledoi. Sudah pertanyaan terakhir. Ya sudah. Berikutnya, saudara tadi mengatakan bahwa seorang advokat ada hak imunitas, oke? Kemudian mengatakan bahwa Dewan Etik itu tidak mengikat untuk sebuah perbuatan pidana. Ya, saya tanya, kalau begitu, buat apa ada Dewan Etik atau Dewan Pidana? Untuk menjaga harkat dan martabat. Oke, menjaga harkat dan martabat. Ketika seseorang penerima kuasa dalam hal ini lawyer, dia melakukan itu untuk menjaga harkat dan martabat seorang kliennya, apa indikatornya? Tidak Mengatakan dia kebablasan. melanggar peraturan perundang-undangan. Apa itu? Misalnya peraturan perundang-undangan. Iya apa? Undang-undangnya apa? Pidana, ya. Iya. Misalnya, Ya. kalau tindakan advokat itu dinilai menyerang kehormatan seseorang, Ya. maka orang itu akan mengajukan. Apa yang disebut dengan menyerang kehormatan seseorang? Dia itu bukan ahlinya. Tidak bukan. Loh, tapi kan Anda bilang tadi kan, Loh, kalau Anda tidak menguasai poinnya, jangan jabarkan. belum saya jabarkan Loh. bahwa dalam posisi sebagai pribadi dia Mas. tidak boleh melakukan tindakan dia melanggar peraturan perundang-undangan. Anda di sini pun sudah cukup dirumuskan dalam satu rangkaian sistem peradilan pidana. Apakah saya sekarang sudah melanggar? Ya belum, tapi dalam sistem peradilan pidana saudara diduga melanggar. Iya. Nah saya tanya. Nah sekarang saya tuduh poin saja. Anda kan ahli dari pihak sana. Iya. Oke. Apa yang saya langgar? Biar saya ingin tahu ini sekarang. Kan di sini ada 140 halaman. Saya kan tidak bisa mengatakan kalau soal pelanggaran pidana, ya saya tidak bisa mengatakan Anda terlalu. Oke, Anda ahli advokat. Iya. Oke. Anda melanggar. Oke, tunggu. Anda ahli advokat. Iya. Oke. Sekarang saya nggak usah lagi bertanya terlalu panjang karena sudah to the point. Iya. Sebagai seorang advokat yang menangani klien, terus Anda diperiksa sebagai ahli. Iya. Oke. Anda kan sudah baca itu dari semua poin-poin. Apa yang saya langgar di situ? Satu, Oke. saudara yang melanggar ketentuan pasal 5, ya, poin A. Ya, apa itu?
hubungan antara teman sejawat advokat atau disiplinasi secara saling menghormati. Ya, Ketika Anda mengatakan ya sejawat Anda yang namanya disebut sebagai Hotman dengan menyebut bahwa dia ini adalah punya kelainan seksual, Anda tidak menghormati sejawat Anda. Pasal 5 huruf B, advokat jika membicarakan teman sejawat atau juga berhadapan satu sama lain, ya, hendak dalam sidang pengadilan, hendaknya menggunakan kata-kata yang cukup sampai situ. Saya mau lanjutkan. Oke, saudara sering nggak berpraktek sebagai seorang lawyer? Masih berpraktek kan? Saya ini 34 tahun dari dulu. Sebentar saya nanya. Oke, iya, saya kan nanya ini. Iya, senior tidak senior itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Oke, saya lanjutkan. Oke, ketika seseorang advokat melaporkan sejawatnya, ya, ke penegak hukum tanpa dia tabayun dulu atau menjaga kehormatannya, apakah pantas atau patut dilakukan? Tidak pantas. Anda melakukan itu pada Febri Erdiansa. Iya, ada datanya. Makanya sama saya kan bisa main-main, bro. Saya ada data. Saya punya data. Loh, saya sendiri merendahkan saya jawab. Saya buka data. Semua jalan yang persidangan kami kendalikan. Siap. Kalau tidak bisa dibilang, Siap. kami suruh keluar. Kami yang pegang. Siap. Saya akan buka datanya. Sebentar, kami masih ambil alih. Kalau kalian mau berjalan sesuai dengan ini, kami hentikan pemeriksaan hari ini. Silakan. Sebentar. Udah. Biar bisa dilakukan. Sebentar. Apa jadinya kami ada di sini kalau kalian mau bekerja? Itulah kami butuhnya di sini. Sebentar. Saya juga merem ini. Sebentar. Makanya kembali kepada tadi. Ya. Sampaikan pertanyaan itu dengan baik, dengan ini. Kalau aku juga keberatan menjawab, katakan keberatan. Selesai. Ahli tidak juga ini. Baik. Silakan ahli juga. Kalau ahli keberatan dengan pertanyaan itu, ambil sikap, nyatakan keberatan. Jadi tidak untuk diperdebatkan yang sampai teriak sana sini. Majelis itu tidak akan teriak kalau tidak ada yang berteriak. Jadi tolong hargai juga. Kalau mau tidak kami ambil ahli, ya itu pasti akan kemana? Bagaimana penutup umum? Kami teruskan. Ini peringatan terakhir ya. Untuk benar-benar semua orang di dalam ruang kita ini mencari kebenaran. Jadi kita jangan kita bawa ke ini. Justru kami seperti tadi kami buka pasal berapa, kita baca bersama. Justru kan mencari kebenaran. Jadi seperti itu ahli-ahli juga jangan terbawa ini. Ya. Dan kami kan sudah dibilang kepentingan pribadi jangan dibawa dalam ruang sidang ini. Tadi itu sudah dibilang kepentingan pribadi. Statusnya ahli, status begini. Ya sudah. Fokus dengan pendapat sesuai tidak sesuai, nanti saudara tampilkan ahli yang saudara sesuai dengan diri saudara. Kita akan dengarkan juga pendapat ahli saudara, kecuali kami menolak. Kenapa saudara ketawa juga? Nah makanya tolong. Saya tidak ketawa, saya mau batuk jadi saya Udah tolong, ini juga sudah membuat pengajar. dia mencatat Iya terserah mau Ya. Kenapa kok giliran kami ribut terus kita ya? Ya, yang memulai siapa? Makanya tolong. Yang mulia sensitif. Saya bisa nyuruh keluar. Saya bisa nyuruh keluar. Coba. Ya, pihak-pihak yang tidak mematuhi tidak keluar. Kami akan mengambil tidak. Yang mulia, saya lihat sidang kemarin, mulia masih sempat bercanda dimaki, pakai baju pink. Saya tidak pingin saudara pakai baju Prabowo nggak? Pingin tidak ada yang memancing emosi. Makanya ahli silakan ya, hanya dua pilihan saudara. Ahli akan menjawab atau tidak diserahkan kepada ahli. Majelis tidak menyuruh saudara tidak menjawab dan tidak juga menyuruh untuk menjawab. Silakan lanjutkan pertanyaannya. Baik, saya tenang. Di dalam bangkapos.com tertulis
tanggal 27 Mei 2024 pukul 23.40 WIB hari Senin, sosok Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang laporkan Febri Diansah, lawyer, ke Jampitsus Kejagung KPK. Saudara mengatakan sebagai seorang lawyer menjaga kawan sejauh. Saudara tidak tanya beritanya, kenapa saudara langgar? Saya tidak mau. Ya, cukup. Enggak, itu yang saya tanya. Artinya, jangan ketika dibuka kita ada gajah, kita lupa seluruh sebelah lautan kita lihat. Dia sudah bersikap tidak mau Baik. menjawab. Saudara simpulkan Baik. saja kalau dia tidak mau menjawab. Baik. Simpulkan. Lanjut dengan pertanyaan lain. Berikutnya, Saudara Sugeng Santoso, saya ingin mendapat penjelasan. Saudara kan mengatakan bahwa kita masih tabayun, kita mesti menjaga harkat martabat orang juga, gitu kan? Nah, tapi saudara pernah juga dilaporkan, saya lihat. Pernah juga dilaporkan tentang, dan di situ ada pengacara saudara, jaksa teman saya. Enggak, saya enggak boleh. Makanya dengar dulu sebentar saudaraku, saudara Bani. Ya, saudara sendiri mengatakan tadi bahwa saudara berhati-hati berbicara, jangan terlapis, jangan terlalu membawa sesuatu. Oke. Nah sekarang seolah-olah Dewan Kehormatan tidak perlu, lembaga lain tidak perlu, boleh pidana. Saudara ketika dilaporkan pencemaran nama baik pernah? Pernah. Pada waktu itu kuasa hukum saudara Dioli Payunara pernah? Dioli Payunara ketika kasus Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamen? Bukan, saya tanya, saya tidak tanya advokat, saya tanya itu tadi. Tapi katanya melekat tadi advokat. Oh tidak melekat? Oh gitu ya. Jadi tidak harus kita dalam keadaan advokat ini. Jadi kapan kita lepaskan advokat kita ini? Kalau misalnya, oke saya tanya, ada seseorang pengacara polri, kalian harus bangun jam 3 pagi, harus berenang, kerja supaya bisa dansa-dansa dengan cewek-cewek cantik, punya murid, punya kelak-kelak. Apakah itu termasuk pelanggaran kode etik atau tidak? Oh tidak ya? Oh jadi besok saya bilang kalau mau kaya punya astri banyak, pegang-pegang ini boleh? Oke. Ada seorang advokat dalam cerita acara pemeriksaan, dia mengatakan, saya kecewa karena payudaranya keras, tidak sesuai dengan aslinya. Apakah itu termasuk kategori yang pantas juga? Itu dia tidak bisa dinilai sebagai advokat yang dengan ukuran kode etik. Dia tidak sedang menjalankan tugas profesi. Dia sebagai advokat menerima asisten pribadi namanya Hotman Paris. Apakah tidak menjalankan tugas profesi? Iklima ini itu sebentar. Kan Iklima ini adalah astrinya yang mendampingi dia menangani banyak kasus. Berarti saya harus jelaskan bahwa seorang advokat diawasi dalam kerangka kode etik ketika dia sedang menjalankan profesi untuk kepentingan kliennya. Jadi ada hubungan surat kuasa dihubungkan. Kalau dimakin pada kliennya, maka dia bisa dinilai sebagai melakukan pelanggaran kode etik. Ya. Kalau ada seorang advokat sedang menangani kasus dengan kliennya, kemudian dia melakukan tindakan tidak senonoh dengan kliennya, itu bisa kemudian dimasalahkan sebagai dugaan pelanggaran kode etik. Jadi kalau itu tidak ternyata kliennya tapi aslinya, tapi dia menjalankan tugas profesi sehari-hari, terus dia lecehkan, boleh? Bukan boleh. Nah, jadi Itu dilarang. loh, kalau dilarang apa bedanya dengan melanggar? Dilarang mereka itu kan dimaki. Tunggu saya tanya, apa beda dilarang dengan melanggar? Ya, kalau Melanggar kode etik dengan dilarang apa bedanya? dia Kan sama-sama tidak boleh. saudara mendapat jawaban. Silakan. Jadi saya sudah jelaskan, kalau dia adalah pegawainya, maka dia tidak bisa dinilai dengan ukuran kode etik.
yang bisa dinilai adalah dengan ukuran peraturan undang-undang pidana. Ya, makanya kalau Majelis Hakim punya hak untuk menuntut datang pada saudara, itu proses. Nah, masuk poin itu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Dengan itulah salah satu perbuatan yang diduga dilakukan saudara Hotman Paris Hutapea sehingga dia datang ke saya. Lalu dibuatlah surat kuasa dan dia minta Bang respon. Saya tidak mungkin dapat data dari Hotman, saya dapat data dari Ikrimah. Dia tunjukkan, dia nangis berurai mata, minta respon. Saya sangat hati-hati. Pertama, saya mengatakan kata juga. Yang kedua, menceritakan apa yang disampaikan oleh klien saya kepada saya, itulah yang saya sampaikan. Nah, saya ingin tanya saudara, bagaimana kode etik advokat mengatur atau membatasi atau sejauh mana yang disebut dengan untuk dan atas nama pemberi kuasa? Jadi saudara itu melanggar yang disebut publisitas berlebihan. Dan mana indikatornya berlebihan? Saya menolak pendapat saudara. Saya kira cukup yang mulia.